kita akan membahas bagian berkaitan dengan sosok yang akan dibicarakan. Siapa yang akan dibicarakan sosoknya? Jamaah sekalian, ini jamaah. Yang akan dibicarakan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, mulai dari ayat Dzarni wa man khalaqtu wahida, ayat 11. Ini lagi ngomongin siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dedengkot Quraisy, jemaah. Ini seniornya orang-orang Quraisy. Ya. Seniornya orang Quraisy, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Saking hebatnya, Al-Walid bin Al-Mughirah disebut sebagai Al-Wahid. Apa jemaah? Al-Wahid. Kenapa disebut Al-Wahid, jemaah? Wahid artinya apa, Wahid? Iya, karena dia satu-satunya orang yang paling kaya. Satu-satunya orang yang paling kuat saat itu. Satu-satunya orang yang paling banyak pengikutnya. Maka dia membusungkan dada sambil mengklaim di hadapan orang-orang, Anal Wahid ibn Wahid. Anal Wahid ibnul Wahid. Ane ini adalah satu-satunya dari putra satu-satunya. Maksudnya apa? Si Walid ini membanggakan dirinya dan membanggakan bapaknya. Karena Al-Mughirah juga bapaknya itu termasuk bapak tokohnya Quraisy. Yang bisa dibilang ya sama, anak sama bapak itu tokoh besar. Sampai-sampai dijuluki the only one. Satu-satunya yang kayak gitu tuh. Allahumma dzikirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma nasina waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan atas izin Allah di dalam majlis Quran. Majlis yang kita harapkan juga dihadiri oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffathumul malaikah. Di antara fadilah ngumpulnya kita di rumah Allah, mengkaji Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentilawahi Al-Quran, Allah akan mengirimkan malaikatur rahmah yang tugasnya mendoakan kita, nemenin kita dari awal acara sampai kita pulang ke rumah. Hadirin, kita masuk ke Al-Mudaththir bagian yang kedua, terakhir sampai sini nih. Kalau nggak salah ya, bener nggak? 6 wasiat di dalam surat Al-Mudaththir, di mana kita diperintahkan untuk bangun memberikan peringatan. Qum fa'anzir. Fa'anzir di sini maksudnya adalah memberikan peringatan, berdakwah, memberikan tazkirah kepada orang-orang terdekat kita, kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Menyampaikan syiar Islam. Wa rabbaka fakabbir, inilah perintah untuk mendirikan salat, karena salat itu sudah diperintahkan sejak awal, bukan pada saat Isra Mi'raj doang. Tapi dari awal Nabi diutus, diangkat menjadi nabi, perintah salat sudah diperintahkan, walaupun awal-awalnya belum 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wasiyabaka fatahhir, kita diperintahkan untuk mensucikan tubuh kita, pakaian kita dari najis dan kotoran. Wasiyabaka fatahhir juga bermakna membersihkan hati kita dari kemaksiatan, membersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk dosa dan maksiat. Warrujza fahjur, menjauhi kesyirikan. Wala tamnun tastakthir, kita dilarang keras untuk melakukan kebaikan karena motif minta dibalas.
minta menjadi hutang budi, minta dipuji-puji, wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi karena ingin mendapatkan lebih. Janganlah engkau berdakwah karena ada iming-iming sesuatu. Janganlah melakukan sedekah, kebaikan-kebaikan karena ya kita ingin menanam hutang budi kepada orang-orang, bukan. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu lah engkau bersabar. Banyak-banyak sabar. Sabar ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi ketentuan Allah, khususnya ketentuan takdir yang sifatnya menyedihkan, menjengkelkan, tidak menenangkan hati. Kita harus banyak-banyak bersabar. Isbiru wasabiru warabitu. Kemudian ayat berikutnya di dalam surat Al-Mudaththir disampaikan tentang bagaimana pemandangan hari kiamat. Keadaan hari kiamat ditandai, yang pertama adalah sangkakala ditiup. Fa idza nuqira fin naqur. Jadi mulai malaikat Israfil diciptakan itu udah standby. Di depan mulutnya itu trompet sangkakala udah siap ditiup. Tinggal tunggu kode aja. Ya, dalam tafsir At-Tabari diceritakan tentang bagaimana malaikat Israfil yang tinggal menunggu kode trompet sangkakala ditiupkan sebagai pertanda bahwa dunia berakhir. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu hari yang berat banget bagi semuanya. Bagi orang-orang yang beriman, apalagi yang kafir, ya. Apalagi bagi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan maksud yaumun asir, hari kiamat itu disebut hari yang berat karena hari yang sangat melelahkan, capek. Bayangkan, orang di padang mahsyar nungguin, diadili, dihisab, dihitung amal-amalnya, capek. Ini belum dihadapi dengan vonis hukuman, belum. Baru nunggu persidangan aja udah capek, jemaah. Dia ada keadaan, ada matahari didekatkan kepada manusia sampai keringatnya membanjiri tubuh mereka. Kemudian menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang 1 hari ukurannya fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana, 50.000 tahun. Kadar kita menunggunya sehari, ya sehari itu sehari. Kita nunggunya nggak sehari tapi berhari-hari, capek, melelahkan. Makanya disebutnya yaumun asir. Orang beriman juga, Ustaz, iya, orang beriman juga mengalami yang namanya yaumun asir, hari yang teramat berat. Bahkan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim merasa takut dengan yaumun asir ini. Cuman bedanya, kalau orang-orang beriman itu setelah mengalami kesulitan, mereka udah tenang. Kalau orang kafir, mereka udah paham betul. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, orang-orang kafir udah tahu, ngerti gimana nasibnya. Mereka udah putus asa, udah hopeless, udah nggak ada harapan. Kenapa? Karena mereka tahu bakal hancur, bakal binasa. Makanya jamaah sekalian, ini adalah hari yang disebut yaumun asir, hari yang teramat berat. Alal kafirina ghairu yasir. Ya. Dan untuk orang-orang kafir tentu saja nasibnya lebih berat lagi. Orang beriman aja ngalamin keberatan yang luar biasa, kondisi yang sangat membebankan dirinya, apalagi yang kafir. Ghairu yasir, keadaan mereka sangat-sangat berat, pedih, lelah, capek, ribuan tahun harus bagaimana menghadapi hari-hari yang melelahkan itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ini kita review dulu nih, biar nyambung. Setelah kita disampaikan tentang 6 wasiat, tentang keadaan hari kiamat yang sangat melelahkan, sangat capek, sangat memberatkan bagi siapapun manusia yang mengalaminya, dan semua orang akan mengalami hari yaumun asir. Berikutnya, kita akan membahas bagian
berkaitan dengan sosok yang akan dibicarakan. Siapa yang akan dibicarakan sosoknya? Jamaah sekalian, ini jamaah. Yang akan dibicarakan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini yang sedang diperbincangkan di ayat setelah fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida. Nah, mulai dari ayat dzarni wa man khalaqtu wahida ayat 11. Ini lagi ngomongin siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dedengkot Quraisy jemaah. Ini seniornya orang-orang Quraisy. Ya. Seniornya orang Quraisy, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Saking hebatnya, Al-Walid bin Al-Mughirah disebut sebagai Al-Wahid. Apa jemaah? Al-Wahid. Kenapa disebut Al-Wahid jemaah? Wahid artinya apa ya, Wahid? Iya, karena dia satu-satunya orang yang paling kaya. Satu-satunya orang yang paling kuat saat itu. Satu-satunya orang yang paling banyak pengikutnya. Maka dia ya membusungkan dada sambil mengklaim di hadapan orang-orang, Anal Wahid ibn Wahid. Anal Wahid ibnul Wahid. Ane ini adalah satu-satunya dari putra satu-satunya. Maksudnya apa? Si Walid ini membanggakan dirinya dan membanggakan bapaknya. Karena Al-Mughirah juga bapaknya itu termasuk bapak tokohnya Quraisy. Yang bisa dibilang ya sama, anak sama bapak itu tokoh besar. Sampai-sampai dijuluki the only one. Satu-satunya yang kayak gitu. Hartanya ya itu sepanjang Mekah dan Thaif itu punya dia. Ibaratnya di mana kita jalan itu tanahnya si Walid. Ya, tanahnya Walid. Tanahnya itu berhektar-hektar deh. Kebun kurmanya kagak kehitung. Makanya dia disebut sebagai Al-Wahid. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sesi ini kita bakal banyak ngomongin si Al-Walid nih. Dan banyak di zaman sekarang ya, tokoh-tokoh di zaman kekinian yang mirip karakternya dengan si Walid ini. Ya, kaya, punya power, tapi ngaco, ngawur ngomongnya. Ya, ngawur ngomongnya. Bicaranya ngawur, bahkan sampai berani-berani ngatain Quran, ngatain Nabi, ngatain syariat. Nanti kita akan lihat di dalam surat Al-Mudaththir ini akan digambarkan, dan ternyata relate banget, berhubungan banget dengan keadaan yang zaman sekarang. Keulang lagi tuh, cuman beda waktu, beda nama doang. Secara karakter, perilakunya mirip-mirip dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Yuk kita baca bareng-bareng. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Silakan. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Secara terjemah, dzarni ya, wa man khalaqtu wahida. Ini terjemahannya nih. Biarkanlah aku, kata Allah, yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Khalaqtu wahida. Nah, ini kalau terjemahannya. Sedangkan secara tafsiriyahnya, para ulama ngejelasin maksud kata-kata wahida. Nah, ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutin tuh. Ini keluar dalam ulangan jamaah. Nanti ditanya apa maksud wahida di dalam kalimat dzarni wa man khalaqtu wahida. Ada dua penafsiran. Wahida makna yang pertama, wahida ini adalah hal dari dhamir fa'il yang berarti Allah menciptakan si Walid ini sendirian tanpa perlu bantuan. Iya, Allah Maha Kuasa menciptakan siapapun.
Jangankan si Walid, menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun, bagi Allah berkuasa. Ini yang dimaksud wahida, Allah satu-satunya yang nyiptain Walid gitu. Seolah-olah Allah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, engkau nggak perlu ngurusin capek-capek, nggak usah pusingin si Walid yang usil, yang jahil, yang jolim, yang julid, yang jahat. Kenapa? Udah, itu urusanku, karena dia yang aku ciptakan. Satu-satunya nih yang nyiptain. Nggak perlu bantuan, nggak perlu bantuan yang lain. Pun untuk membinasakan dia, nggak perlu bantuan siapapun. Bantuan orang-orang Arab nggak perlu, bantuan orang Quraisy nggak perlu, bahkan nggak perlu bantuanmu, nggak perlu. Zarni, biarin aja, biarin, cuekin aja, ya. Nanti dia juga bakal binasa. Itu urusanku. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Jadi di ayat ini, maksud ayat ini yang pertama dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bagaimana kemahabesarannya si Walid yang kekayaannya dari Taif ke Mekah nggak habis-habis, yang duitnya unlimited gitu ya. Itu nggak ada apa-apanya. Bagi Allah mudah membinasakan si Walid. Orang nyiptainnya sendirian kok. Nggak perlu bantuan, apalagi menghancurkan dia. Nggak perlu bala tentara, cukup dengan hal-hal yang kecil, sepele. Yang kedua, arti wahida, ya. Wahida adalah halun dari dhamir yang muqaddar. Di mana maksudnya adalah secara bahasa, ya, dhamir muqaddar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid ibnul Mughirah dalam kondisi Walidnya sendirian. Kalau tadi di maksud yang pertama, Allah menciptakan Walid sendiri, nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu bantuan pihak lain, nggak perlu bantuan makhluknya. Di maksud yang kedua, wahida, tafsir yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid dalam keadaan dia seorang diri, nggak ada temennya waktu di dalam rahim. Ya. Walid itu belum punya apa-apa, wahida, bahkan belum punya pakaian. Seolah-olah di ayat ini Allah ngingetin, Walid itu dulunya belum siapa-siapa, belum punya apa-apa. Walaupun sekarang kaya raya, dulunya wahida, dia seorang diri. Di dalam perut ibu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jangan sombong, jangan sombong. Ya, ini adalah peringatan Allah kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, secara umum semua manusia diciptakan dalam keadaan wahida kan, sendiri-sendiri kan, sendirian kita, sendirian, nggak ada temennya. Tapi di ayat ini kenapa kok khusus untuk membicarakan Walid? Kenapa? Karena saking kufurnya si Walid ini kepada nikmat-nikmat dari Allah, sampai-sampai disebutkan secara khusus oleh Allah ayat ini membicarakan dirinya. Hei Walid yang kaya raya, yang merasa diri banyak pengikut, yang anaknya banyak. Anaknya Walid itu 13 orang. Dan itu laki-laki yang hebat-hebat. Di antaranya anaknya itu namanya Khalid ibnul Walid, yang jadi pahlawan Islam kelak. Ya. Ayat ini khusus menceritakan dia karena si Walid ini udah saking sombongnya dia, merasa diri punya segala-galanya. Allah ngingetin, ente itu sendirian dulu, nggak punya apa-apa, yang wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Maka Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Walid itu udah keterlaluan, udah benar-benar ngawur tindakannya, perkataannya, provokasinya. Maka ayat ini menenangkan Nabi. Ya. Dalam kitab Tahrir atau Tanwir, ya. Ini adalah sebuah isyarat Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah Al-Walid ini menjadi urusanku. Engkau enggak perlu repot-repot. Karena sudah terlalu parahnya Al-Walid ini mengganggu Rasulullah. Nabi itu sangat sedih dengan perilakunya Al-Walid. Karena keusilannya, kejahilan, kezalimannya itu udah di luar nalar, di luar batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang menenangkan Nabi, udah jangan dipusingin. Jangan khawatir. Dzarni wa man khalaqtu wahida.
biar aku sendiri yang ngurus dia. Biar aku sendiri yang akan membinasakan dia. Bayangin, Nabi difitnah menjadi seorang penyihir, dibilang orang gila, dicela, bahkan ya nggak sampai di situ, orang-orang se-Arab ya, se-Mekah itu diprovokasi untuk membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian kerasnya permusuhan Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu yang dimaksud dzarni wa man khalaqtu wahida. Saya ulangi, ada dua penafsiran sebagaimana yang dimaktub di dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, arti wahida. Yang pertama apa jemaah? Ya, yang kedua dzarni wa man khalaqtu wahida. Makna wahida yang kedua adalah Allah menciptakan Al-Walid dalam keadaan dia seorang diri, tidak ada siapapun, nggak punya apa-apa. Dan umumnya manusia ya sama semuanya, wahidah. Ini adalah sebuah peringatan keras yang Allah sampaikan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kenapa nih? Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku memberi kekayaan kepada si Walid ini, malan mamdud. Kita belajar tahsin dan tajwid ya, ada istilah mad. Apa mad artinya? Panjang. Mamduda itu panjang. Maksudnya panjang apa? Mamduda bermakna sesuatu yang panjang, saking panjangnya menggambarkan tadi tanah, harta, properti ya miliknya Walid itu nggak ada putus-putusnya sepanjang Taif dan Mekah. Kira-kira luas nggak, lebar nggak tanahnya? Kalau zaman sekarang dia udah sekelas konglomerat 9 naga kali ya, iya. Karena semua tanahnya tanah punya dia, tanahnya dia, makanya dia unlimited duitnya. Hartanya itu dia pakai untuk memusuhi Nabi. Mamduda, saking banyaknya digambarkan kayak gitu, saking kayaknya dia tuh si Walid Al-Mughirah. Kemudian selain kaya, hartanya nggak terputus dari Mekah ke Taif, yang luasnya kita tahu sendiri. Kalau ada yang pernah ke Taif itu kan jaraknya jauh banget. Mekah ke Taif jauh banget begitu. Yang harga tanahnya Masya Allah luar biasa. Wa banina syuhuda, selain dia hartanya banyak, yang berikutnya anaknya juga banyak. Banina syuhuda, anak-anaknya yang selalu nemenin dia, bersama dia. Di antara anak-anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah adalah Khalid ibnul Walid, ada Al-Walid ibnul Walid. Kalau nama orang Arab kadang-kadang suka begitu jamaah. Nama bapak sama nama anak sama. Nama anaknya Walid, Al-Walid juga. Jadi Walid bin Walid gitu. Ada kayak gitu. Ada namanya Al-Walid ibnul Walid. Walid ya anaknya Walid gitu. Kemudian ada anaknya Khalid ibnul Walid. Ada Hisham ibnul Walid. Nah, yang diberikan tanda hitam itu ya di bold, hurufnya di bold ditebalkan. Itu 3 anaknya yang masuk Islam ya. Mu'alaf. Termasuk yang kita kenal yang populer siapa? Iya, Masya Allah itu kontribusinya untuk umat Islam. Kalau perang agak pernah kalah. Saking hebatnya Khalid ibnul Walid, bapaknya hebat ya, anaknya juga hebat-hebat tuh. Jadi panglima, perang gak pernah kalah. Saking perang gak pernah kalahnya, waktu di zaman Umar bin Khattab, Khalid dilengserkan jadi panglima. Kenapa? Karena khawatir para sahabat mengkultuskan sosoknya Khalid ibnul Walid. Kalau kelamaan dia jadi pemimpin, wah lama-lama bakal dikultuskan nih, ya, bakal diagung-agungkan gini. Seolah-olah kalau nggak ada Khalid, umat Islam nggak bakal bisa menang nih. Nah, Khalid pada saat dilengserkan, dia nggak mutung, dia nggak baperan, ya. Khalid bin Walid itu, ya, ketika dilengserkan jadi prajurit biasa, dia mengatakan,
saya berjuang berjihad bukan karena Umar, bukan karena Umar. Mau dimanapun, di depan, di belakang sama aja. Nah, ini pelajaran yang sangat penting jemaah. Kita harus siap menjadi qiyadah, pemimpin, atau menjadi jundiyah, menjadi bawahan. Siapa aja diminta jadi ketua, ya jalankan jadi amanah ketuanya. Kalau diminta jadi anggota, ya jalankan. Siap dimanapun, yang penting kontribusinya. Itu Khalid. Ya, anaknya si Walid yang hebat ini punya anak juga hebat-hebat, dan anaknya jumlahnya ada banyak gitu. Ini baru diantaranya. Yang pada intinya si Walid ini ketika pergi safar berkumpul selalu ngebanggain ini anak-anaknya hebat-hebat. Apalagi kalau punya anak laki-laki, kan orang Arab tuh seneng banget. Kebanggaan, prestisius kalau punya anak laki-laki. Kenapa? Karena kalau punya anak laki-laki, inilah yang akan meneruskan perjuangan bapaknya. Ini penerus, bangga. Makanya aib bagi mereka kalau punya anak perempuan. Perempuan itu ibaratnya dagangan zaman dulu. Makanya banyak yang membunuh perempuan hidup-hidup. Di antaranya siapa? Sahabat Umar. Kan nangis tuh beliau tuh kalau ingin masa lalunya. Ya, pernah mengubur hidup-hidup. Hidup-hidup anak perempuan itu udah biasa ya, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Aib. Karena khawatir kalau jadi sudah besar si perempuan, anak perempuannya akan jadi barang dagangan. Nah, si Al-Walid ini memiliki anak, wa banina syuhuda. Salah satu kelebihan, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada si Walid, enggak ada kekurangan sama sekali. Anaknya yang bisa membantu dia, memenuhi hajat-hajatnya, melayani dia, bahkan membela orang tuanya. Ini siap pasang badan anak-anaknya, udah pada gede-gede, udah pada hebat-hebat. Semua dimiliki sama Al-Walid. Wa mahattu lahu tamhida. Ini jamaah. Di ayat ini digambarkan Al-Walid itu nggak ada kurang-kurangnya, udah nggak ada kekurangan sebenarnya hidupnya. Ya, kenapa? Karena udah dikasih kehidupan yang seluas-luasnya. Wa mahattu lahu tamhida. Udah dikasih kekayaan yang unlimited, dikasih apalagi anak yang banyak, anak yang hebat-hebat pula. Apalagi? Istrinya. Kemudian apa lagi? Semua pengikutnya, semua, bahkan kekuasaan dia milikin, kekayaan dia milikin, ketenaran dia milikin. Tapi jamaah, ini nih gambaran manusia nih jamaah. Udah kaya, banyak followersnya, banyak anaknya, banyak istrinya, apakah puas dia? Kagak puas jamaah. Si Walid ini meminta. Di ayat selanjutnya digambarkan, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian dia, si Al-Walid dalam ayat ini, itu yatma'u maksudnya adalah tamak, nggak pernah merasa puas, pengennya an azid. Maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan si Walid itu walaupun udah luas hidupnya, kaya raya, banyak anaknya, selalu minta kepadaku untuk ditambah lagi apa yang dia udah milikin. Ternyata apa yang dia udah milikin dia nggak pernah puas, tamak. Jamaah sekalian, ini menggambarkan betapa ya kehidupan si Walid itu ternyata nggak tenang. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta. Contoh nih, si Walid ini nggak bahagia hidupnya karena apa yang dia udah milikin nggak membuat dirinya tenang, karena merasa kurang terus. Pengennya tambah lagi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, si Walid ini nggak punya sifat qanaah, ya, nerimo, ya, mengikhlaskan keadaan, ya, menerima semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, padahal seluruh kenikmatan telah Allah berikan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia pengen dapat hal yang lain, kekayaan yang udah ada sekarang, kalau bisa itu bukan dari Mekah ke Taif, tapi dari Mekah sampai ke sono ke Yaman punya dia semua itu, kalau bisa gitu, ditambahin. Maka jamaah sekalian, ini penting nih, digarisbawahin jamaah. Kebahagiaan itu berbanding lurus dengan qanaah.
Sifat qanaah, nerima takdir Allah, mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Si Walid enggak qanaah dia. Enggak nerima apa yang udah dia miliki, masih kurang aja. Saya teringat jemaah, ini bukan hadis, bukan Quran ya. Ini perkataannya Bang Haji Bolot. Viral waktu itu. Sering diulang-ulang juga. Kan dia kan udah tua tuh ya. Dan dia kan testimoninya nyampein, dia nggak pernah masuk rumah sakit. Bahkan minum obat dokter aja yang kimia itu nggak pernah. Alias ya dia hidupnya sehat-sehat, usianya panjang. Itu ada rahasianya. Ketika ditanya, apa rahasianya Bang Haji? Ente kok bisa sehat, kemudian panjang umur, usianya kan udah lebih dari 70 ya. Udah tua banget, tapi masih sehat, nggak pernah sakit deh. Apa rahasianya? Ini. Dia sering nyebutnya begini, bahasanya dia. 3 rahasianya. Pertama, kagak ambisius. Yang kedua, kagak sirik sama orang. Yang ketiga, sedekah. Kata dia gitu. Dan dia melakukan itu, dia nggak ambisi, qanaah. Yang udah dikasih sama Allah melalui rezeki profesinya dia, ya dia terima. Nggak ambisi, pengen lagi, enggak. Itu bikin orang sakit justru, bikin orang stres, bikin orang dalam keadaan tertekan, under pressure, tertekan itu. Tapi dia bilang begitu, saya nggak pernah ambisi. Pun kalau ada yang lebih dapat rezeki dari saya nggak sirik ngelihat dia. Ini jadi contoh nih jemaah. Saya bilang, ini keren juga. Bukan ustadz, bukan ulama, tapi perkataannya oke banget ini. Oke banget. Dan ketika saya baca ayat ini, oh iya nih. Ternyata qanaah itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Dan ketika kita bahagia, itu menambah menambah usia kita lebih panjang lagi, lebih sehat. Karena penyakit itu datang karena beban pikiran yang terlalu ambisius, yang nggak pernah puas dan seterusnya. Si Walid begitu jemaah, dia nggak qanaah. Dia pengennya nambah lagi. Al-Walid bin Al-Mughirah ini, kalau dari sisi di Arab itu kan banyak banyak bani ya, banyak suku gitu kan. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, dan lain-lain sebagainya jamaah. Nah, kalau si Al-Walid bin Al-Mughirah ini, dia berasal dari Bani Makhzum. Saingannya Bani Hashim, saingan berat. Dari zaman dulu tuh. Ya, pokoknya kalau Bani Hashim punya prestasi apa, Bani Makhzum harus bisa melampaui atau minimal nyamain lah. Menjadi pelayan para pengunjung orang yang pengen pergi haji dan umrah, itu sebuah prestisius yang sangat luar biasa, prestasi yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa melayani orang haji. Dan itu hanya dilakukan oleh Bani Hashim. Bani Hashim yang ditunjuk. Ketika Bani Hashim yang ditunjuk menjadi pelayan haji, Bani Makhzum gak mau tinggal diam, dia juga pengen ikutan, gitu. Ya, makanya si Walid Al-Mughirah ini, dia nggak pernah mau disaingin sama yang lain. Kalau ada dari bani yang lain mengalahkan kekayaannya, mengalahkan kekuasaannya, dia tidak mau berada di bawah mereka. Si Walid ini lebih hebat dari Abu Jahal, lebih hebat dari Abu Sufyan. Ya, dia lebih banyak duitnya, lebih banyak propertinya, lebih banyak anaknya. Tapi lagi-lagi dia nggak puas. Dia masih minta ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya jamaah, coba dilihat nih ya ayatnya jamaah. Ayat ini kalimatnya menggunakan domir atau kata ganti pertama, orang pertama ya, menggunakan ana. Tsumma yatama'u an azid. Kemudian si Walid ini meminta agar aku menambahnya. Aku di sini maksudnya siapa? Allah kan. Kenapa kok kalimatnya pakai azid bukan yazid? Sebenarnya pakai yazid itu lebih cocok sebenarnya. Kalau pakai yazid gitu ya, secara logika manusia gitu ya,
si Walid ini meminta bertambah, ayyazid, thumma yatma'u ayyazid. Dia, si Walid, ingin sekali agar dia ditambah hartanya, ditambah propertinya, ditambah materinya, ditambah kekayaannya. Dia. Tapi ayatnya nggak pakai dia, jamaah. Ternyata dibahas oleh para ulama. Rahasia di balik penggunaan kata an-azid. Apa rahasianya? Nih, ini bisa masuk ujian nih, jamaah. Bisa masuk ujian. Apa rahasia kalimat thumma yatma'u an azid menggunakan kata ganti orang pertama? Kenapa enggak menggunakan huwa atau dia? Dia minta ditambah materinya. Kenapa? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, thumma yatma'u an azid menggunakan kata ganti ana, mengingatkan kepada semuanya, terkhusus kepada si Walid ini, bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah. Maka disebutnya an-azid, aku menambahnya, menambah hartanya, menambah kekayaannya. Ya, bukan patung-patung yang dia sembah. Ini seolah-olah mengingatkan kepada si Walid, itu yang ngasih kamu harta, yang ngasih kamu anak, itu bukan patung-patung yang kamu sembah. Harusnya bersyukur ente. Makanya kalimatnya thumma yatma'u an azid. Itu rahasia yang pertama, jamaah. Rahasia yang kedua, mengapa menggunakan ya dhamir ana? Ini menunjukkan ternyata Al-Walid dan orang-orang Arab Quraisy itu punya keyakinan bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah. Ya. Secara keyakinan rububiyah, ya, rububiyah nih ya. Orang-orang Arab ketika ditanya siapa yang ngasih rezeki, apa jawabannya? Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apa jawaban mereka? Allah. Qalu Rabbuna Allah. Mereka mengatakan yang memberikan rezeki adalah Allah. Bukan Latta, bukan Uzza, bukan. Nah, ini dua rahasia. Mengapa kalimat thumma yatma'u an azid menggunakan domir ana? Dua hal tadi untuk memberikan pelajaran bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah. Ana maksudnya di sini Allah. Dan yang kedua, thumma yatma'u an azid maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Tapi walaupun mereka yakin Allah memberikan rezeki, secara praktek ibadahnya mereka melakukan kesyirikan. Makanya tauhid mereka gagal, karena nggak semua tauhid mereka penuhi syarat-syaratnya. Kalau meyakini Allah yang menciptakan, mereka yakin. Kalau meyakini Allah yang ngasih rezeki, mereka yakin. Tapi pada saat sudah menyembah Allah, ntar dulu. Kalau menyembah Allah, enggak. Kenapa? Kurang serak mereka kalau langsung nyembah tanpa ada perantara. Maka dikasihlah perantara berhala Latta wal Uzza. Biar apa? Biar lebih khusyuk, biar nanti doanya lebih nyampe. Makanya mereka jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Gara-gara tauhidnya itu apa namanya? Enggak semua dipenuhi syarat-syarat tauhid. Sama kayak kita jemaah. Kalau kita nih ya, secara keyakinan kita yakin Allah itu Tuhan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi dalam praktek ibadahnya ada sembahan lain selain Allah, bukan nyembah patung, bukan. Tapi kita percaya ada benda-benda yang mendatangkan keberkahan misalkan. Itu berarti sama aja tuh, tauhidnya rusak kayak gitu, jamaah. Kan sebagian ada tuh orang-orang yang menuhankan ya benda-benda, meyakini benda memiliki khasiat-khasiat tertentu. Bahkan waktu pernah ada jemaah ya, waktu zamannya Covid gitu ya, di daerah Jawa Timur kalau nggak salah tuh ya, itu ada masyarakat di desa tertentu, saya nggak nyebutin nama desanya, yang di setiap depan rumah
itu dipasang boneka dengan boneka-boneka serem ya. Ketika diwawancarain, kenapa ibu bapak kok pasang boneka-boneka kayak gini? Sebagai penolak bala. Biar virusnya takut datang ke rumah kami. Kalau misalkan virus mau datang, wah ngelihat boneka langsung ngibrit mereka. Aduh, masih ada keyakinan kayak gini jamaah. Ini ada beritanya jamaah. Saya tampilin ya. Sebentar, kemarin saya nyampein materi ini waktu itu kemarin. Ini dia nih. Ini jamaah, ada beritanya. Saya capture ya. Ya Allah, ternyata masih ada orang yang percaya. Ya. Orang yang percaya dengan kesyirikan kayak gini, Masya Allah. Masih ada beritanya sampai sekarang. Itu boneka-boneka serem dipasang sengaja. Ini bagian dari tadi tauhid yang rusak jemaah. Jangan kita rusak tauhid kita. Sayang ya. Udah capek-capek ibadah, ternyata masih melakukan kesyirikan. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya. Setelah tsumma yatama'u an azid. Apa berikutnya? Kalla innahu kana li ayatina anida. Yuk, 1, 2, 3. Jamaah sekalian, ayat ini, bentar ya, ini kok muncul mati begini, jadi agak terganggu. Ini jamaah, kalla innahu kana li ayatina anida. Jamaah, ini adalah jawaban yang Allah turunkan ketika si Walid ini mengatakan kepada Nabi. Enak banget dia jemaah, ya. Dia pernah mengatakan kepada Nabi dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, disebutin nih statementnya si Walid kepada Nabi. Ya Muhammad, saya ini udah kaya raya di dunia nih. Emang kalau bener nanti ada kiamat, saya juga pengen masuk surga. Gitu jemaah. Ibarat bahasa kekiniannya begini nih ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak gak jemaah? Mau kayak gitu? Mau lah. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Makanya dibantah. Lah, enak aja lah. Tua kaya, muda foya-foya, tua kaya raya, pengen masuk surga juga. Lah, nggak bisa kayak gitu. Innahu kana li ayatina anida. Udah menentang ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan Al-Quran, bahkan mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia, masih minta masuk surga. Kagak pantas. Pantasnya apa? Sakor ente, ya gitu. Pantasnya neraka sakor. Karena orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia, emang tempatnya adalah sauslihi sakor. Nanti kita akan bahas tentang sakor jamaah. Ini adalah jawaban ya yang Allah sampaikan kepada si Walid dan siapapun yang merasa kepedean gitu ya, merasa selama dia baik-baik saja gitu ya, walaupun nggak beriman dia bakal di surga. Kan begitu keyakinan yang lagi mau disebarluaskan jamaah. Di zaman sekarang tuh ada ajaran sinkretisme tuh, mencampur-campurkan agama, liberalisme, ya, berpikiran liberal, menjadikan orang Islam menjadi ragu dengan agamanya. Apapun agamanya, mau gimana cara ibadahnya, ujung-ujungnya surga juga kok. Itu kata orang, ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala membantah nih, la innahu kana li ayatina anida. Enggak lah. Enak banget kagak ibadah, enak banget nggak melakukan ketaatan, nggak ada amal soleh,
pengen masuk surga juga. La, nggak bisa kayak gitu. Innahu kana li ayatina anida. Dia udah menentang ayat-ayat Allah. Nah, pantasnya apa? Orang-orang yang kayak gitu, ini disampaikan di ayat yang berikutnya. Ya Allah, ini ngeri nih ayatnya jemaah. Sa'urhikuhu sa'uda. Yuk, 1, 2, 3. Masya Allah, jemaah. Kita bahas maksud dari sa'urhiquhu su'uda. Sa'urhiquhu, ya, berasal dari kata irhaq. Bermakna sesuatu yang bikin payah, membuat diri kita kepayahan, capek. Irhaq itu capek. Sa'urhiquhu, bikin capek. Su'uda, ya, naik. Jadi irhaq capek, su'uda naik. Maksud dari ayat ini apa? Kalau lihat dari kalimatnya. Nah, dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir At-Tabari. Oke, ini lagi untuk soal nih, bisa soal untuk soal. Jelaskan maksud dari sa'urhikuhu su'uda. Ada 2 penafsiran. Yang pertama, jamaah, irhaq maksudnya capek, lelah. Orang semacam Walid Al-Mughirah, dia nanti disiksa dengan siksaan yang bertambah-tambah, capek, melelahkan. Semakin panjang, semakin lama, semakin ditambah. Semakin ditambah. Ya, ini tafsiran yang pertama. Kalau kita biasanya kan, kalau misalkan orang nih jamaah dicambuk, ya, cambukan pertama masih kuat gak yang nyambuk? Masih kuat gak? Masih kenceng banget ya. Cambukan yang ke-100 sudah mulai capek belum? Capek kan yang nyambuk ya. Cambukan yang ke-500 sudah mulai lelah belum? Lelah. Artinya apa? Berarti siksaannya semakin apa itu? Semakin berkurang ya, karena yang nyambuk udah kecapean gitu. Itu kalau di dunia begitu jemaah. Tapi di akhirat nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semakin lama justru beban siksaannya semakin ditambah. Falan nazidakum illa adzabah. Di ayat yang lain tuh di surat An-Naba, ya, tidak akan ditambah melainkan azabnya itu ditambah berat, siksaannya ditambah. Itu penafsiran yang pertama versi At-Tabari. Penafsiran yang kedua, maksud sa'urhikuhu su'uda, ini adalah bentuk azab yang Allah akan berikan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dan pengikut-pengikutnya dan juga orang-orang yang mengikuti sifat-sifatnya. Apa bentuk siksaannya? Nanti dia disuruh diperintahin untuk naik alias manjat gunung. Gunung di neraka jahanam. Tentu saja gunung di neraka jahanam itu sangat panas. Ketika tangan diletakkan di gunung itu, meleleh tangannya. Orang kalau naik gunung capek gak jamaah? Lelah gak jamaah? Tapi ketika udah sampai puncak, hilang gak lelahnya? Terbayar gak capeknya? Terbayar. Apalagi kalau ngeliat sunset, sunrise. Ih, seneng banget. Ya, keindahan alam. Jadi tempat refreshing. Itu kalau di dunia enak, gunung jadi obat gitu, ya, jadi tempat untuk rekreasi. Lah, nanti sa'urhiku su'uda nggak kayak gitu jemaah. Orang yang nanti suruh manjat gunung, tangannya meleleh, pas udah naik di puncak gunung, dia suruh lompat. Kemudian hancur, diciptakan lagi, naik lagi. Udah begitu dia kerjaannya tiap hari. Kagak dikurang-kurangin azabnya, justru dilipat gandakan bentuk siksaannya. Itu yang dimaksud sa'urhikuhu su'uda versi Al-Qurtubi. Saya ulangi jemaah, apa yang dimaksud sa'urhikuhu su'uda versi Al-Qurtubi? Jemaah, ayo. Hah? Apa? Di antara bentuk siksaan dalam neraka disuruh ngapain jemaah?
Suruh manjat gunung. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semua ini siksaan disuruh manjat gunung, kemudian meletakkan tangan di gunung sampai meleleh, kemudian siksaan ditambah-tambah. Ini adalah akibat gara-gara si Walid ngomong ngawur tentang Al-Quran. Saya katakan, hati-hati makanya. Al-Quran itu sakral. Jangan sembarangan berbicara, melabeli Al-Quran dengan label yang tidak pantas. Ya. Jadi si Walid Al-Mughirah ini masuk ke dalam neraka dengan siksaan yang beraneka bentuk siksaan, termasuk suruh manjat gunung di neraka jahanam, gara-gara dia ngawur ngomongnya. Saat dia apa? Saat dia mutar otak. Innahu fakkara wa qaddar. Tahu nggak jamaah? Ayat ini turun gara-gara apa? Hah? Ayat ini turun gara-gara Al-Walid tertarik dengan Al-Quran. Jadi awalnya itu secara nurani, ya Allah, dia itu orang pintar, orang cerdas, menguasai bahasa, menguasai syair. Di antara kalangan orang Arab, dia yang paling top lah dalam menguasai sastra saat itu. Makanya saat dengerin Al-Quran, si Walid ini sangat excited, sangat-sangat serius dengerinnya. Bahkan komennya positif sebenarnya. Al-Quran itu perkataan yang indah. Nih lihat ya, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutin tentang bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah yang pernah mendengarkan ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW. Al-Quran itu ternyata bikin hatinya lembut jamaah. Kemudian ketika Al-Quran ini membuat hatinya lembut, tiba-tiba datanglah Abu Jahal. Abu Jahal datang menemui Walid. Karena tahu informasi si Walid habis ketemu Nabi, Abu Jahal pengen konfirmasi. Ya, manggil si Walid dengan panggilan, ya ammi, wahai pamanku. Dengar-dengar kemarin ketemu sama Muhammad ya. Ini kita udah ngumpulin banyak duit nih untuk ente nih gitu. Karena kita pengen support, dukung untuk mencegah ajaran Muhammad ini tersebar di tengah-tengah masyarakat nih. Pengen tahu dong, kira-kira komentarmu setelah kemarin ketemu dengan Muhammad itu. Apa yang dikomentari oleh Al-Walid bin Al-Mughirah ketika diminta sama Abu Jahal? Jamaah sekalian, si Walid mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih paham dariku tentang syair-syair. Karena beliau ini, bukan beliau, si Walid ini orang yang paling menguasai syair, paling menguasai tentang irama, sajak-sajak, jamaah sekalian. Ketika dia ngedengerin Al-Quran, dia mengatakan, Al-Quran itu perkataan yang sangat indah. Syair-syair yang selama ini aku bikin, aku dengar, tidak bisa menyamai keindahan Al-Quran. Ucapan yang sangat halawah, manis, lezat, penuh dengan kenikmatan saat mendengarnya. Ternyata jemaah, ketika Abu Jahal ngedengerin komentarnya si Walid, Abu Jahal berpikir keras. Ini kalau sampai tahu, wahai paman, komentarmu seperti ini, ya, komentarmu tentang Al-Quran seperti ini bisa bahaya, bisa bahaya. Pasti kaummu tidak bakal senang dengerin komentarmu tentang Al-Quran yang positif semua kayak gini. Secara nurani dia nerima Al-Quran jemaah. Emang aslinya Al-Quran itu indah sebenarnya. Kalau orang yang ngedengerinnya tanpa ada kedengkian, secara nurani pasti bisa nerima. Kan udah ada tuh ya, sosial eksperimen yang dilakukan oleh salah satunya
Syekh Al-Arifi pernah melakukan sosial eksperimen. Jadi percobaan secara random, dia nemuin orang-orang asing yang belum pernah dengar Al-Quran dan belum ngerti bahasa Arab gitu kan. Dia tanya secara random orang-orang Eropa gitu kan. Coba deh dengerin perkataan ini. Satu, beliau berbicara menggunakan bahasanya sendiri, ya, tapi diiramakan. Ana azhabu ilal masjid, misalkan gitu kan. Saya pergi ke masjid gitu kan. Oh, pakai irama gitu kan. Nah, sekarang saya mau bacain yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan dia memastikan orang yang mendengar ini belum mengerti bahasa Arab, belum pernah dengar Al-Quran, nggak tahu arti bahasa Arab. Ketika ditanya komentarnya, coba komentarmu apa tentang dua kalimat yang tadi saya bacakan? Dia setiap mencoba ke beberapa orang yang berbeda-beda, komentarnya mayoritas sama persis. Ketika mendengar kalimat yang kedua, kami merasa merinding. Kami merasa ada di dunia yang lain. Ada seperti unsur-unsur mistis yang membuat hati ini seperti dak dikduk gitu dibandingkan perkataan yang pertama. Akhirnya Syekh Al-Arifi menyampaikan, ya, perkataan yang pertama itu adalah perkataan yang saya karang sendiri. Sedangkan perkataan yang kedua yang kau dengarkan, yang kau komentari, bikin merinding, bikin dak dikduk, dia adalah kalamullah. Ini eksperimen di zaman sekarang, jamaah. Dari zaman dulu orang udah ngakuin, termasuk si Walid ini tertarik dengerin Quran. Makanya komentarnya positif. Tapi sayangnya temen-temennya itu pada julid, pada nggak senang dengan komentarnya Walid. Terutama Abu Jahal yang memiliki kepentingan. Kalau sampai Walid ini menciarkan komentarnya ke depan orang-orang banyak, ini bisa berabe nih, bisa berabe. Akhirnya apa jamaah? Walid minta untuk tinggalkan aku sendiri, biarkan aku mikir sebentar. Mikir maksudnya biar menenangkan diri nih. Karena udah terpengaruh oleh statementnya dari Abu Jahal. Kalau misalkan kaummu mendengarkan kalimat ini, kamu bakal dicaci maki, nggak bakal senang mereka semua. Akhirnya si Walid mikir nih, oh iya bener juga nih ya. Dia terhentak dengan provokasinya si Abu Jahal. Tahu nggak? Abu Jahal ini, jamaah sekalian, itu merasa terganggu banget ketika si Walid mengatakan Al-Quran itu bukan sihir, bukan perkataan orang gila, bukan ucapan-ucapan bohong, itu adalah kalamullah. Itu Walid sendiri yang ngomong, jemaah. Dan ternyata didengar sama sekelompok orang-orang Quraisy. Demi Allah, jika Walid ini masuk agama baru, maksudnya tertarik dengan Quran, terus bersyahadat, ini pasti orang-orang Quraisy bakal jadi pengikut dia. Ini bahaya kalau nggak dicegah. Makanya Abu Jahal memprovokasi terus tuh, deketin si Walid. Untuk apa? Untuk mengganggu pikirannya, biar tidak lagi terpesona dengan Al-Quran. Perlu diketahui jamaah, si Al-Walid dengan Abu Jahal, dia itu satu suku, yaitu Bani Makhzum, yang saingannya dengan Bani apa tadi? Bani Hashim. Kalau Nabi dari Bani siapa? Bani siapa? Kalau Nabi Muhammad? Bani Hashim. Saingannya Bani Makhzum makanya. Dan di setiap Bani Hashim memiliki kelebihan, Bani Makhzum nggak mau ketinggalan. Ya, ketika Bani Hashim memberi makan jamaah haji, Bani Makhzum ikut-ikutan. Ketika Bani Hashim membantu orang-orang susah, Bani Makhzum nggak mau ketinggalan, ikut bantu orang-orang susah. Nah, ketika Bani Hashim punya nabi bernama Muhammad bin Abdullah, Bani Makhzum mikir keras nih, mereka nggak punya nabi nih. Satu-satunya cara untuk nyaingin Bani Hashim dengan cara apa? Bukan bikin nabi baru, bukan, tetapi apa? Menyebarkan berita bahwa Nabi Muhammad itu palsu, bukan nabi.
dengan menyebarkan berita-berita bohong kayak gini. Makanya diprovokasi sama si Abu Jahal ini. Abu Jahal memberikan provokasi biar si Walid ini ya menjadi berbalik, yang tadinya demen, yang tadinya jatuh cinta, yang tadinya senang sama Al-Quran menjadi pembenci Al-Quran. Makanya turunlah ayat ini jamaah. Innahu fakkara wa qaddar. Maksudnya dia itu si Walid mikir ya dengan keras untuk menetapkan keputusannya di dalam mengeluarkan statement-statement buruk tentang Al-Quran. Setelah diapain? Setelah dia diprovokasi oleh Abu Jahal, apalagi diancam, ya, kalau misalkan tetap mengatakan Quran itu perkataan kalamullah, Quran itu indah, nanti kaumnya akan meninggalkan dia. Gara-gara takut ditinggalin sama kaumnya jamaah, gara-gara urusan dunia, gara-gara takut ditinggal sama followersnya jamaah, akhirnya si Walid yang cerdas ini ya, dia harus melawan nuraninya, dia harus melawan kecerdasannya sendiri, dia harus mengikuti orang-orang bodoh seperti Abu Jahal itu. Kemudian gara-gara dia dipaksa terus, diprovokasi terus, akhirnya sampai-sampai si Walid itu bingung. Digambarkan di ayat selanjutnya jemaah. Ini dia. Faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Maka celakalah dia. Bagaimana si Walid ini menetapkan perkataan tentang Al-Quran. Sekali lagi celakalah Walid, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia nazar, berenungkan dirinya, berdiam diri sambil apa? Thumma abasa wa basar, bermuka cemberut, bermuka masam. Pertanda dia lagi overthinking, lagi bingung. Kondisinya lagi bingung jemaah. Antara mau mengikuti nuraninya atau mau melawan hati nuraninya. Satu sisi dia kagum sama Quran, tapi di sisi lain dia harus mempertahankan kedikdayaannya, nggak mau kehilangan pengikutnya. Sampai-sampai dia bingung tuh, mukanya sampai cemberut, ditekuk mukanya, kebingungan ya. Oh iya, kalau misalkan saya ngikutin nurani saya, kekuasaan saya bakal habis nih. Pengikut saya bakal benci sama saya. Teman-teman saya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan bakal jadi musuh saya. Saya nggak mau kayak gitu. Bingung dia. Makanya jamaah, di zaman sekarang tuh jamaah, banyak orang yang harus melawan nuraninya. Dia sebenarnya berkecamuk gitu ya. Akal sehatnya sudah luntur, bahkan hilang. Akal sehatnya diganti dengan nafsu. Membela kebodohan, membela kebohongan. Padahal dia jelas-jelas tahu nuraninya mengatakan itu salah, tapi karena kepentingan dia berani menjadi pembela-pembela kebodohan, pembela-pembela kebohongan, pembela-pembela kedustaan. Padahal nuraninya itu memberontak sebenarnya. Begitulah yang dirasakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia bergejolak hatinya tuh. Aduh, pusing, bener-bener pusing. Udah, tapi karena tadi jamaah circle lingkungan, temannya lebih kencang bisikannya, kalah dia. Nuraninya ketutup jemaah. Nuraninya ketutup dengan nafsunya. Gara-gara takut ditinggal sama teman-temannya, ditinggal sama kaumnya. Setelah dia mikir, kebingungan, akhirnya dia memutuskan untuk summa adabara wastakbar, berpaling. Padahal tadinya udah seneng dengerin Quran. Gara-gara dia terprovokasi, akhirnya adbar. Kemudian selain adbar, wastakbar. Dia menyombongkan dirinya. Terus setelah dia berpaling, barulah dia memutuskan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan yang disebarluaskan untuk menyenangkan kaumnya, menyenangkan followersnya, biar sesuai dengan selera mereka.
Kalau dia dengerin mereka mendengarkan Quran itu adalah kalamullah, sesuatu yang indah, nikmat didengarkan, mereka nggak bakal senang. Maka demi menyenangkan selera pendengarnya, selera audiensnya, dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Hei kaumku, Quran yang aku dengar itu sebenarnya sihir. Sihirnya bukan sihir biasa. Si Walid ini enggak bilang in hadza illa sihr. Enggak di situ doang ngomongnya. Kenapa? Kalau cuman bilang in hadza ya illa sihr, orang-orang enggak bakal percaya kalau Quran itu sihir. Makanya si Walid ini cerdas, biar orang yakin dengan statementnya ditambahin yu'sar. Sihir yang khusus, bukan sihir-sihir yang biasa dibaca sama ente-ente pada. Kan mereka udah pada tahu tuh tentang sihir kan, udah familiar. Kalau ini bilang sihir, kayaknya nggak gini sihir deh gitu. Sihir nggak kayak gini yang kita praktekin, enggak. Makanya ditambahin sama dia, in hadza illa sihrun yu'sar. Ya, ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang dulu, orang yang pernah mempelajari sihir, kemudian Muhammad itu mengikuti orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Tidak lain tidak bukan, Quran itu sebenarnya cuma omongan orang, perkataan manusia. Bahkan Quran itulah sihir. Sihir yang tentu saja berbeda dengan sihir-sihir pada umumnya. Sampai-sampai membuat saya itu terkesima. Kalau sihir biasa, saya emang nggak terpengaruh. Tapi ini sihir yang beda dengan sihir-sihir pada umumnya. Untuk memberikan ya keyakinan kepada audiensnya, sampai-sampai dia cari akal tuh. Cari kata yang tepat biar tidak meragukan. Ya, biar perkataannya itu tidak membuat ragu orang-orang. Kecerdasannya si Walid begitu. Tapi sayangnya kecerdasannya digunakan jamaah untuk ya menyebarkan hoax, menyebarkan kedustaan. Di zaman sekarang banyak kayak gitu jamaah. Kepiawaian orang dalam public speaking, dalam menyampaikan pendapat gitu ya. Sebenarnya yang dia sampaikan itu kedustaan. Tidak sesuai dengan nurani, tapi dia putar-putar dengan bahasa biar publik itu bisa menerima. Begitulah yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Biar publik bisa menerima perkataannya, dia cari akal. Kira-kira statement apa nih yang bisa diterima oleh orang banyak sesuai selera mereka. Dan ternyata statement ini yang paling disukai oleh mereka. Oh, ini baru pemimpin nih. Pemimpin Arab kayak gini nih harusnya nih. Masa Al-Quran dibilang halawah, sesuatu yang manis, indah, nikmat, lezat. Lah, itu tidak sesuai dengan selera mereka. Jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Begitu buruknya Al-Walid bin Al-Mughirah, karena dia tahu tentang keagungan Al-Quran. Dia tahu bahkan mengakui kebenaran Al-Quran, tapi dia berusaha untuk mengaburkan fakta. Ini udah keburukan yang sangat luar biasa jemaah. Padahal dia sempat ngomong, wallahi inna liqaulihi alladhi yaqul halawah. Demi Allah, ucapan yang aku dengar ini mengandung keindahan, kelezatan, sesuatu yang manis. Wa inna alaihi latalawah. Dan di dalamnya ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Dia udah ngomong kayak gitu, cuman gara-gara tadi takut ditinggal sama kaumnya, akhirnya membalikkan fakta, berubah drastis. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak kayak gitu jamaah? Ada nggak kayak gitu? Hah? Banyak ya. Dulu dia waktu jadi aktivis, wow, luar biasa statementnya, membela tentang syariah, membela tentang Islam, membela tentang ulama, membela Al-Quran. Sekarang karena apa? Udah mendapatkan iming-iming dunia, takut jabatannya hilang, takut cuannya berkurang, takut kekuasaannya terlepas dari dalam kehidupannya. Akhirnya statementnya sekarang memutarbalikan fakta.
bahkan membela penyimpangan-penyimpangan, memuja kesesatan. Saya tuh dengernya sedih banget jamaah. Ada seorang tokoh gitu ya, udah jelas-jelas kesesatan di depan mata, fatwa para ulama udah keluar tentang kesesatan sebuah pesantren. Ini ada yang membela mati-matian. Syekh ini sudah membangun negeri. Wow, mau membalik-balikan fakta jamaah. Padahal dia dulu terkenal dengan aktivis yang luar biasa. Kemana-mana jadi pembicara. Makanya bagi Allah mudah membulak-balikan hati seseorang. Gara-gara iming-iming dunia nih, Al-Walid itu begitu jamaah. Dia nuraninya nolak sebenarnya, tapi karena dunia tadi, akhirnya dia membalikkan fakta-fakta yang udah dia yakini kebenarannya. Jamaah, ini buruknya Al-Walid. Bahkan keburukannya Al-Walid itu menyamakan Al-Quran dengan sihir. Seandainya dia ngomong gitu ya, Quran itu adalah perkataan manusia atau perkataan orang bijak gitu ya, walaupun itu sama-sama salah, tapi nggak terlalu parah-parah banget gitu, nggak terlalu parah-parah banget, lebih mendingan lah ya. Sedangkan dia mengatakan Quran itu adalah sihir, sama dengan sihir. Itu kan udah penghinaan yang teramat fatal. Saya jadi ingat jemaah, sosok ini. Ada yang tahu nggak? Siapa dia? Ada yang tahu nggak? Salman Rushdie. Ya, yang udah dicari-cari, difatwakan, dia sebenarnya udah difatwakan hukum mati sebenarnya karena menulis buku yang populer di barat ya, The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Dia itu menuliskan tentang bagaimana keburukan Al-Quran. Al-Quran dibilangnya apa? Ayat setan. Persis gak? Mirip gak? Di versi kekinian tuh jamaah, ada jamaah. Di versi kekinian ada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Kalau versi lokal ada lagi, mohon maaf saya tampilin nih, versi lokal nih ya. Nih, versi lokal jamaah. Ya kenapa saya bilang ini? Karena dia juga statementnya walaupun dimodif sedikit ya, dia kan bilang begini jamaah, Al-Quran itu perkataan Nabi, perkataan manusia. Mirip gak tadi? In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu cuman perkataan bashar, itu kan manusia. Makanya santri-santrinya dia, setiap khutbah awalnya saya lihat, ini salah, lupa nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim gitu. Wah, salah tuh, lupa tuh kayaknya, tuh lupa tuh. Pas saya lihat ceramah yang lain, lah sama. Yang lain lagi, lah sama. Ternyata semuanya sama. Setiap mengatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan biasanya kan qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kalau dia enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Quran. Dan ini dipraktekkan dalam khutbah-khutbah santri-santrinya. Dipraktekkan. Makanya, lihat, saya pas lihat, wih rame nih. Saya pikir cuman keseleo lidah gitu kan. Ternyata emang ajarannya begitu. Ya Allah, ternyata Al-Quran itu hak benar-benar, Masya Allah. Semua yang disampaikan Al-Quran ini akan terus terjadi sampai akhir zaman. Model-model Al-Walid itu akan terus ada di setiap episode zaman. Cuman beda bentuknya aja, beda stylenya doang, beda namanya, beda negaranya, beda sukunya.
tapi sikapnya sama, ngata-ngatain Al-Qur'an. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an itu tidak lain tidak bukan cuman perkataan manusia. Jamaah, kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal jamaah? Kenal nggak? Nggak kenal ya, nggak kenal. Tapi tahu ya, pernah dengar ya. Ini beliau, masya Allah, rela dipenjara, rela disiksa, hanya karena mempertahankan bagaimana dirinya tidak mau mengikuti kehendak penguasa yang sudah dibius pemikirannya oleh orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah yang saat itu merapat ke istana, sehingga istana itu lebih dekat dan cenderung kepada mereka. Mu'tazilah, kaum liberal itu bisikin kepada istana bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ya, kita sepakat bahwa Al-Quran itu makhluk. Oh, ini statement yang bagus nih. Penguasa tergoda, ya, terperdaya dengan statement itu. Akhirnya ketika pengen menyebarkan kepada masyarakat, tentu saja butuh ucapan ulama yang kredibel dong. Maka dipilihlah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil untuk diajak dialog. Dan akhirnya dipaksa untuk ngeluarin fatwa. Sebarkan kepada jamaah-jamaah kaum muslimin bahwa Al-Quran itu sebenarnya adalah makhluk. Imam Ahmad tahu nih konsekuensinya. Kalau sampai keluar fatwa dari lisannya Al-Quran itu makhluk, apa konsekuensinya jamaah? Apa akibatnya jamaah? Yang namanya makhluk bisa salah, bisa benar. Maka kalau sampai keluar dari lisannya pernyataan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka nanti khawatir umat Islam mengatakan Al-Quran itu bisa salah, bisa benar. Ini bahaya jemaah, berbahaya. Makanya walau dipaksa, beliau nggak mau ngeluarin. Ya, walaupun diiming-imingin, awalnya diiming-imingin dulu dengan harta, dengan tahta, nggak mau. Udah nggak butuh gitu-gituan, udah selesai dunia beliau. Akhirnya dijeblosin ke penjara, disiksa. Beliau tetap teguh, nggak mengeluarkan fatwa sesat itu. Beda dengan ulama dunia jemaah, ulama yang karena kepentingan dunianya, karena pengen bantuan dari penguasa, ngeluarin fatwa seenaknya aja jemaah. Ngeri itu. Ya, mengatakan bahwa Al-Quran perkataan Muhammad, Al-Quran perkataan manusia, itu udah biasa tuh. Dicari-cari dalil biar logis, biar masuk akal, biar argumentatif. Ih, cakep nih, dalilnya ada kok. Padahal itu adalah bagian dari perkataan batil. Imam Ahmad tersiksa jemaah, bahkan salah satu penyebab kematian beliau ini karena siksaan di penjara yang sangat berat banget. Dan sampai sekarang nama beliau harum karena keistiqomahannya mempertahankan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kalau orang-orang liberal nggak nerima jemaah. Yang namanya Tuhan itu nggak bisa bicara, nggak mengeluarkan kata-kata. Masa sama dengan manusia? Ya, yang kita baca sekarang itu sebenarnya adalah perkataan Nabi Muhammad, ya, yang diilhamkan Allah melalui hatinya. Itu versi liberal begitu jemaah. Persis banget. Ya, yang disampaikan oleh Walid begitu juga ternyata. Dan jemaah nih. Yang menyeramkan konsekuensinya. Kalau orang ngawur berstatement tentang Al-Quran, resikonya adalah sauslihi saqar. Akibat dari ngawurnya perkataan orang yang statementnya ngawur kepada Al-Quran, tentang Al-Quran, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka saqar, neraka khusus. Dalam Tahrir wa Tanwir disebutkan
Ayat ini adalah dalil bahwa barang siapa yang mengatakan tentang Al-Quran itu adalah perkataan manusia, tentang Al-Quran ya, statementnya ngawur ya, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan sebagainya, maka sauslihi sakar, tempatnya adalah neraka sakar, satu level dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Makanya jamaah, ini bagian dari tazkirah, peringatan, hati-hati. Al-Quran itu sakral sekali, bisa menggerakkan jutaan manusia turun ke jalan hanya karena membela Al-Quran. Ya, karena Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Kalaupun kita nggak ada, Al-Quran tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Ya, jamaah. Jadi neraka saqar dalam tafsir Al-Qurtubi ya, disampaikan saqar itu adalah nama lain dari jahannam. Nama lain dari neraka jahannam. Ada juga yang mengatakan bahwa saqar adalah tingkat ke-6 di neraka. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatan. Jamaah. Kalau surga tingkatannya disebutnya darajat karena tingkatannya naik, darajat, semakin tinggi darajatnya. Kalau neraka disebutnya darokat karena tingkatnya ke bawah, ya. Semakin ke bawah semakin buruk. Kalau surga derajat, ya, semakin derajatnya naik semakin indah, semakin bagus, semakin menyenangkan. Nah, saqar ini ya, beberapa darokat tingkat ke-6 di neraka yang tingkat buruk, menyedihkan, menyiksa. Ya, ini dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan seperti itu tentang apa itu saqar yang disiapkan untuk orang-orang yang bicaranya ngawur tentang Al-Quran. Bagaimana sifatnya neraka saqar jemaah? La tubqi wa la tadar. Neraka saqar itu la tubqi, tidak meninggalkan bekas, wa la tadar, dan tidak membiarkan. Maksudnya apa? Dalam Al-Qurtubi juga disebutkan, jadi neraka saqar jika sudah membakar manusia, itu membakar seluruhnya tanpa tersisa sedikit pun. Saqar itu akan membakar apa? Rambut. Akan membakar apa? Tulang. Akan membakar daging, semuanya dibakar. Nggak ada tersisa. Itu yang disebut sebagai la tubqi wa la tadar. Beda dengan api di dunia jemaah. Kalau api di dunia itu membakar manusia, itu pelan-pelan, dari luar dulu terbakar, kulit dulu dong, ya kan? Kulit, lama-lama apa? Masuk ke daging, lama-lama apa? Ke tulang. Kalau neraka saqar, enggak. Ketika terbakar, langsung membakar bagian luar sampai allati tattali'u alal, nembus ke jantung. Itu begitu dahsyatnya, tajamnya neraka saqar jemaah. Makanya ini siksaan yang dahsyat sekali. Walaupun tidak tersisa sama sekali, tapi memang karakteristik neraka begitu. Setiap binasa, angus, nggak tersisa, dibalikin lagi, kan begitu kan? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap tubuh manusia, kulit manusia terbakar, bakal dibalikin lagi, ditumbuhkan lagi, biar apa? Biar dia merasakan tersiksa selama-lamanya. Kalau api dunia jemaah, ini dalam penelitian ya, tubuh manusia, sebagian agama gitu kan memiliki keyakinan mereka kalau misalkan wafat tidak dikuburkan kan,
Ada sebagian diapain jemaah? Dibakar. Ketika tulang belulang manusia dibakar, itu kan dengan suhu yang sangat panas sampai dagingnya habis, tulangnya habis. Tahu nggak jemaah? Masih ada yang tersisa satu tulang yang tidak hancur. Tulang apa namanya? Tulang ekor. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Tulang ekor itu tulang yang sangat-sangat kuat, yang nanti kelak di akhir zaman, di yaumul ba'ats, dari kebangkitan, manusia dibangkitkan dari tulang ekor itu. Seperti sebuah bibit dan tanaman, ya, bibit itu akan tumbuh, ya, pertama akar, kemudian batang, kemudian tumbuh jadi pohon. Begitulah manusia dibangkitkan oleh Allah dari tulang ekor yang tidak binasa, tidak hancur. Bahkan tulang belulang manusia di dalam tanah ini, walaupun mungkin, ya, tulangnya udah nggak ada, tengkoraknya udah habis, sudah binasa, tulang ekornya nggak habis. Itu di dunia, tapi di akhirat nggak gitu. La tubqi wa la tadar, nggak meninggalkan sedikit pun bekas. Habis semuanya, habis. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya sakar yang akan menimpa orang-orang yang ngawur ngomongnya. Ya, lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan, neraka sakar itu akan membakar kulit manusia sehingga menjadi lebih hitam, hitamnya lebih hitam daripada gelapnya malam. Saking apa? Saking gosongnya jemaah. Ya, ini menunjukkan betapa ngerinya sakar yang disediakan oleh Allah, ya, kepada orang-orang yang ngawur ngomongnya tentang Al-Quran. Nah, ayat berikutnya, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19. Tis'ah asyar, 19 apa? Malaikat penjaga, penjaga neraka. Jamaah, ketika ayat ini turun tentang 19 penjaga neraka, ternyata ayat ini membuat orang-orang kafir Quraisy sesumbar, petantang-petenteng, nantangin, sampai-sampai Abu Jahal ngomong begini, ya ma'syar Quraisy, hei orang-orang, amma yastati'u kullu ashratin minkum liwahid minhum fataglibun. Hei orang-orang, setidaknya 10 orang dari kalian sanggup dong hadapin satu malaikat dari malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Dikeroyok aja 10 orang ya, 10 orang menghadapi satu malaikat. Tenang aja, kita bisa menghadapi malaikat yang diancam-ancamin kepada kita tuh. Dengan sesumbarnya Abu Jahal ngomong kayak gitu, nantangin jemaah. Jumlahnya cuma dikit, 19, ya cukuplah. Kalau 19 berarti satu malaikat 10 dikeroyok 10 orang, cukuplah jumlah kita untuk melawan malaikat itu. Bahkan ada jemaah yang lebih sombong dari Abu Jahal, mengatakan demikian jemaah, ya ma'syar Quraisy, saya orang Quraisy. Kalau Abu Jahal bilang satu malaikat dilawan 10, enggak. Kalau dia enggak. Ini namanya adalah Usaid bin Kaldah bin Khalaf al-Jumahi. Dia mengatakan, ikfuni minhum ithnaini wa ana akfikum minhum 17. Hei, orang-orang Quraisy, kalian hadapi itu keroyok tuh 2 orang malaikat. Sisanya yang 17 biar saya saja yang hadapin. Sombong banget tuh dia. Sombong banget tuh. Jadi 19 jumlah malaikat yang menjaga neraka sakar ini. Nah, 19 malaikat ini, ya, secara hakikatnya hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuknya seperti apa. Dalam tafsir yang lain, 19 ini adalah yang utamanya, penjaga yang utamanya. Selebihnya ada jutaan malaikat, ribuan malaikat yang menyiksa di neraka sakar itu. 19 ini ibaratnya komandan-komandannya saja.
Sebagian ulama menyampaikan tentang alaiha tis'ata asyar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya ya, ayat 31, wa ma ja'alna ashaban nar, sepertinya enggak kita bahas hari ini ya, karena cukup panjang itu, sampai nanti di ayat terakhir ya, wa ahlul maghfirah, nanti kita dibahas mungkin di sesi yang ketiga kalau memang ada kesempatan lagi ya. Untuk sesi kali ini kita selesaikan sampai di ayat berapa nih? Ayat 30 tentang malaikat penjaga neraka yang disebut tis'ata asyar, jumlahnya 19 malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kuliah tafsir surat Al-Mudaththir hari ini. Jazakallahu khair Ustaz Heru Siswanto atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan untuk kami yang mendengarkan, menyimak. Semoga sedikit melenceng, tapi sebenarnya sih agak nyambung ya. Wah, coba apa tuh? Orang suami yang menyuruh istrinya itu untuk meninggalkan atau menanggalkan hijabnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, boleh yang lain. berikutnya, di belakangnya sudah ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu disebutkan namanya. Tentang hijab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan tentang qanaah ya Ustadz. Apa ciri-ciri orang yang qanaah? Butuh harta ya Ustadz ya, seperti pergi haji, umroh, bersedekah, seperti itu. Qanaah itu apakah hanya merasa cukup dengan apa yang dimiliki atau boleh tidak berusaha dalam hal keduniaan seperti itu Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mantap. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, boleh 10, berapa 10 pertanyaan boleh enggak apa-apa. Masya Allah. Silakan Ibu. Biar tambah referensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rani. Saya mau menanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita menginformasikan surat Mudaththir ini, yaitu pribadi muslimah, menginformasikan caranya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Terima kasih. Implementasi. Lagi dua lagi nggak apa-apa, lanjut lah. Yuk, mari Ibu. Mungkin bapaknya dari bertanya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibu Mumun. Mohon maaf mau bertanya, apa bedanya zikir dan doa? Itu saja, terima kasih. Zikir dan doa. Oke. Ada lagi sekali lagi lah. Oke, doa. Ini simple nanti kita coba. Satu lagi Ibu. Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara berpikir yang membuat kita itu jadi baik, jadi ulul albab, dan bukan malah jadi kafir. Cara berpikirnya yang bagaimana cara berpikirnya begitu? Oke. Boleh. Itu tadi namanya. Udah cukup ya. Pertanyaan kami tutup. Silakan Ustaz. Baik, pertama tentang hijab. Memang begitu banyak di akhir zaman ini ya, tentang bagaimana orang-orang yang merasa abu-abu tentang informasi bainal haq wal batil. Apalagi ada statement jilbab itu nggak wajib. Ada profesor yang bilang begitu ya. Ada tuh profesor yang bilang gitu kan. Jilbab itu adalah pakaian orang Arab, itu tradisi, bukan syariat.
Jadi sebenarnya jilbab itu ya sifatnya anjuran aja. Bagi yang mau silahkan, yang tidak mau ya jangan disalahkan juga. Itu kan kata dia tuh. Makanya nih di akhir zaman tuh kita ngeri tuh. Kita harus banyak-banyakin tafaqquh fiddin, belajar, taklim. Ya, sama minta sama Allah untuk ditampakkan mana sih ya Allah yang hak itu hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya, bareng-bareng baca. 1 2 3. Hafal enggak? Coba Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Itu doa yang diajarkan Umar bin Khattab. Beliau kan dijuluki Al-Faruq. Apa Al-Faruq artinya? Pembeda. Bisa ngebedain mana yang benar, mana yang kagak, mana yang hitam, mana yang putih, gitu. Dan pas banget di zaman sekarang kita butuhin itu. Karena sekarang abu-abu. Orang jadi bingung karena yang ngomong satu ulama, satu juga ulama. Mana yang didengerin nih? Makanya yang jelas hijab itu wajib jamaah. Jilbab itu wajib. Menutup aurat itu bagian dari kewajiban seorang muslim dan muslimah. Masing-masing ada batasannya, ya. Yang pria ada batasannya, yang wanita ada batasannya. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang berpikiran sempit gitu? Bahkan ada seorang suami yang meminta untuk menanggalkan hijabnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka kalau misalkan kita menghadapi kondisi-kondisi kayak gini, ya itu perlu diedukasi, ya. Perlu didakwahi sesuai dengan konsep mudatsir, qum fa'andzir. Kalau bisa ngajinya jangan cuman semangat kita doang, tapi satu keluarga semangat. Suaminya ajak. Ini yang datang suaminya cuman berapa orang nih? Ada 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oh, saya husnuzon. Suami ibu pada kerja kali ya, enggak apa-apa. Husnuzon. Ngaji ustaz di pengajian yang lain, enggak apa-apa, bagus. Ya. Makanya semangat fa'andzir ini ya, semangat memberikan edukasi, memberikan peringatan, memberikan syiar dakwah. Itu harus kompak satu keluarga. Jangan sampai istrinya semangat gitu ya, suaminya kagak semangat, sehingga kagak satu frekuensi ya. Kagak satu frekuensi, akhirnya udah yang ada pikiran buruk terus. Ini istri saya apa-apa nih. Udah mulai berubah nih hijabnya nih. Hijabnya udah mulai panjang, jangan-jangan aliran sesat nih. Karena nggak satu frekuensi, nggak nyambung jadinya. Makanya ya, untuk membuka pikirannya biar nggak sempit lagi, tentu saja kita edukasi. Kalau pakai lisan kita nggak bisa ya. Kalau misalkan kita yang nyeramahin kan nggak mungkin ya kan. Qala Allah wa qala Rasul gitu ceramah gitu kan nggak mungkin. Pakai pihak ketiga, ajak dia ngaji atau ajak dia dengerin ceramah. Apalagi kan sekarang di Instagram udah banyak tuh potongan-potongan video pendek. Kalau misalkan nggak demen yang panjang-panjang, videonya kelamaan, cukup yang short video aja. Kan banyak tentang kewajiban seorang muslimah, kewajiban seorang muslim. Jangan sampai jadi seorang laki-laki yang disebut sebagai ad-dayus. Apa dayus itu? Dayus adalah laki-laki membiarkan istrinya nggak berjilbab, dia diemin. Anaknya nggak menutup aurat, dia diemin. Orang yang nggak peduli dengan rumah tangga, dengan anak dan istrinya, ketika melakukan kemaksiatan dia nggak nasehatin, itu namanya ad-dayus. Nah, itu ibu ya komentar dari saya berkaitan dengan pertanyaan pertama tentang qanaah. Si Walid tadi nggak qanaah karena dia ambisi, tamak, ya tamak. Ini sebenarnya penyakit apa ya? Akar dosa yang menjadikan Nabi Adam terusir kan gara-gara tamak sebenarnya. Ingat ada 3 akar dosa. Yang pertama takabur, yang membuat iblis diusir dari surga, itu gara-gara takabur. Yang kedua tamak, yang membuat Nabi Adam diusir dari surga karena nggak puas dengan kenikmatan di surga. Semuanya boleh, cuman satu yang kagak boleh, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah.
tapi karena ketamakan, pernah merasa puas, nggak qanaah, akhirnya tergoda. Yang ketiga, hasad. 3 akar dosa inilah yang akan memunculkan dosa-dosa lainnya. Nah, apakah kita sudah qanaah, Ustadz? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah qanaah itu ditandai dengan nerima doang, kita nggak boleh usaha? Usaha harus, wajib ikhtiar. Jangan sampai qanaah jadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Nggak ada perubahan, udah tahun 2023 nih, gini-gini aja. Kata Ustadz kita qanaah. Ini qanaah ini jangan sampai jadikan senjata para suami. Bi, kok nggak kerja? Qanaah aja napa? Mi, qanaah jadi orang. Waduh, bahaya nih kalau begini. Iya, sama. Jangan sampai qanaah dijadikan sebagai senjata bagi para istri ketika suaminya nanya, ini nggak masak, jadi orang qanaah apa? Bi, qanaah bi. Ya. Jangan juga begitu. Ya, qanaah itu dicirikan dengan apa? Dia nggak pernah mengeluh ketika menghadapi kenyataan hidup. Ketika sudah ikhtiar, ya ternyata udah ikhtiar, qadarullah, takdir Allah rezekinya segitu. Takdir Allah rezekinya ya emang udah ditakar. Dengan takdir yang sudah Allah tentukan, dia nggak ngeluh. Dia senang dengan apa yang udah dia dapetin. Ya, lelah yang dia udah usahakan jadi lillah, udah. Ya, lelah yang dia udah ikhtiarkan dalam bekerja, ngurus anak, ngurus rumah tangga, nah, masak segala macam. Dia senang menjalani itu semua. Itu qanaah tuh. Ciri-ciri orang sunnah tuh qanaah itu senang dengan apa yang udah dia dapetin. Punya kendaraan yang ya sederhana kendaraannya. Bukan selevel Alphard misalkan, bukan sekelasnya Lamborghini misalkan, tapi dia senang dengan cuma sekedar motor, tapi dia senang. Ya, nggak marah. Ciri-ciri orang yang qanaah tuh nggak marah, nggak julid ngeliat tetangganya. Bi, itu mobilnya baru, Bi, ganti mobil kita nih, Bi. Mobil kita udah sempit, Bi. Mobil yang cuman 4 penumpang ya, udah 4 kursinya, ganti. Itu nggak qanaah tuh. Kalau orang yang qanaah, dia ngelihat orang lain maju, ada rezeki, dia nggak julid, dia nggak marah, ya. Kemudian dia senang ngelihat orang lain sukses. Lawan dari qanaah itu apa? Hasad, ya. Susah ngelihat orang lain senang ngelihat orang lain susah. Selama kita nggak punya ciri-ciri kayak gitu, itu qanaah udah. Kemudian yang ketiga, orang muslimah, qum fa'anzir, apalagi ibu-ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Menjadi madrasah, ya, edukator pertama, guru pertama bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya. Maka sebagai seorang muslimah, jalankan 6 wasiat ini. Pertama, edukasi keluarga. Edukasi anak-anak kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Al-Quran. Apalagi seorang ibu yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Para tokoh-tokoh hebat, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Bukhari, itu berasal dari anak yatim beliau. Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu anak yatim, nggak punya bapak, tapi jadi tokoh hebat. Kenapa? Karena peran ibunya yang menjalankan Al-Mudaththir tadi, memberikan fa'anzir, peringatan kepada anaknya tentang bagaimana negeri akhirat, tentang bagaimana surga dan neraka, sehingga anaknya semangat untuk menjadi seorang alim. Yang kedua, warabbaka fakabbir, tentu saja mendirikan salat, menjalankan kewajiban yang sifatnya rukun. Yang ketiga, wathiyabaka fatahhir, jaga pakaian. Seorang muslimah itu jaga pakaiannya. Kemarin yang nanya, Ustadz, kalau ummahat kan pakai gamis, kalau keseret-seret tanah gimana Ustadz? Itu kan kotor. Nanti kita kalau pengen sholat ribet kalau harus nyuci lagi Ustadz. Kotor belum tentu najis. Tanah itu sifatnya suci. Persis seperti yang disampaikan Nabi ketika ada orang bertanya, ada orang yang jubahnya terseret-seret tanah, ya. Kalau kena najis gimana ya Rasulullah? Kan ada tanah yang lain. Karena tanah sifatnya suci. Seandainya tanah yang kamu injak terseret-seret itu, ya, ada najisnya,
Nah, kemudian kamu seret lagi ke tanah yang lain yang suci, udah cukup itu. Jadi itu udah termasuk wathiyabaka fatahhir. Tapi ini ada pengecualian. Kalau terseretnya itu untuk tanah yang sifatnya kering, ya. Tapi kalau tanah yang sifatnya basah, mohon maaf nih ya, ada nya kucing misalkan gitu ya, itu kan jelas ya kan, nempel di gamis. Jangan pakai dalil ini, ibu itu ada kucing bu nempel di gamis ya, kan suci tanah. Kagak kucing mah kagak suci, harus di wathiyabaka fatahhir. Hati-hati loh. Gara-gara bersuci ada orang masuk neraka. Nabi pernah dengerin penghuni neraka disiksa terus-terusan. Gara-gara apa? Gara-gara cara bersucinya diremehin. Ibu-ibu ya hati-hati dalam bersuci saat istinja ya. Cipratan-cipratan najis itu harus benar-benar kita jaga. Bukan cuma ibu-ibu doang, ini juga berlaku untuk bapak-bapak. Kemudian apa? Wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kesyirikan. Kemudian apa lagi? Ya, wala tamnun tastaksir. Janganlah kita memberi sesuatu untuk minta imbalan. Ya, seorang muslimah kan begitu, ya. Kalau kita pengen melayani suami, memberikan makanan terbaik untuk anak-anak, itu semua kita lakukan lillah, bukan karena pengen wala tamnun tastaksir. Kalau misalkan tidak ada timbal balik, kita jadi lemah semangatnya. Ingat ayat ini, wala tamnun tastaksir. Kalau kita mengharapkan motifnya karena pengen balasan dari manusia, capek. Udah dilayan baik-baik, tapi kok nggak ada timbal baliknya, lelah kita. Makanya ini ayat keren banget nih. Wala tamnun tastaksir menjadi motivasi. Yang kita kejar bukan ridho manusia, tetapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wali rabbika fasbir, sabarin. Apalagi dalam mendidik anak, sabarin. Ingat wali rabbika fasbir. Lakukan semua karena Allah, lillah. Insya Allah akan bisa bersabar. Termasuk sabar dalam pengajian, Bu. Dalam tahsin harus sabar. Baik muridnya maupun gurunya. Bu, saya ini ngajar tahsin dari anak-anak sampai nenek-nenek, Bu. Ngajarin huruf dot susah banget, Bu. Nga lagi. Sabar. Yang belajar pun sabar. Diomel-omel ustadznya. Ayo, semangat. Sabar. Wali rabbika fasbir. Termasuk dengerin ceramah. Kan kadang-kadang suka ngantuk. Sabar dalam menahan rasa kantuk. Ya, itu Bu. Tadi mana yang nanya? Yang nanya siapa? Yang nanya tentang implementasi Al-Mudaththir siapa? Ibu. 6 tuh wasiatnya tuh. Praktekin. Kemudian tadi apa lagi ya? Saya tadi catat deh. Zikir dan doa bedanya apa? Beda. Kalau doa itu permintaan. Kita meminta kepada Allah. Kalau zikir adalah ucapan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Itu apa? Zikir. Astaghfirullah. Itu apa? Zikir. Apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi rabbi jalallah. Itu zikir namanya, ya. Kalimat-kalimat thayyibah yang isinya mengingat Allah, menyebut asma Allah, termasuk asmaul husna itu zikir. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin irhamna. Nah, kalau doa ya isinya adalah permintaan. Allahumma, biasanya depannya ada Allahumma atau apa? Rabbana ya, atau Rabbi ya, ada permintaan kita. Bisa isinya permintaan atau bisa isinya perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa itu? Doa masuk WC. Ya. Terus apa lagi? Doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan tidur tapi ya, cuma contoh. Ya, terus apa lagi? Doa apa lagi? Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai, cuma contoh ya. Itu zikir Bu, bedanya Bu ya. Zikir dan doa bedanya itu. Tapi kedua-duanya adalah kebaikan, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, gimana berpikir jadi baik agar kita menjadi ulul albab, biar pemikiran kita tuh enggak nyeleneh, enggak nyimpang-nyimpang ya. Di antara ciri-ciri ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, itu ciri-ciri ulul albab. Dia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan dia bertafakur, mikir, bukan mikir yang overthinking, bukan mikir tentang nasibnya, bukan mikir tentang bagaimana si fulan yang bukan jadi jodohnya, jadi overthinking nantinya. Yang dipikirkan apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, berpikir tentang ciptaan Allah yang ada di langit. Betapa indahnya. Tuh lihat ada langit tuh, Masya Allah tuh, ya, kubah kita ada langitnya kan. Nah, kemudian berpikir tentang ciptaan Allah yang ada di bumi. Makanya ketika jalan-jalan, jangan cuma selfie doang, jadikan itu sebagai sumber tafakkur. Maka disebutnya tafakkur alam. Karena itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat yang tersebar di alam semesta. Bertafakkur tentang ciptaan Allah. Jangan bertafakkur mikir tentang zat Allah. Gimana ya Allah bentuk mukanya ya? Nggak boleh itu. Nanti akan nyeleneh, jadi akan menyimpang. Ya, berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Maksudnya berpikir bentuk tangannya Allah. Katanya Allah punya tangan ya. Gimana bentuknya ya? Katanya Allah punya muka ya. Katanya dengar-dengar nanti di surga kita bakal bisa melihat wajah Allah ya. Gimana muka Allah ya? Setampan apa ya? Nggak boleh kita mikirin itu. Nanti kalau kita mikirin zat Allah, ujung-ujungnya nyeleneh, ujung-ujungnya nyimpang, ujung-ujungnya kayak tadi tuh ya, jadi ngawur omongannya. Makanya kita dianjurkan untuk tafakur ya tentang ciptaan Allah yang ada di alam semesta, dan ya yang disebut tadabbur tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau tafakur itu ayat kauniyah, kalau tadabbur itu ayat-ayat qauliyah fil Qur'anil Karim. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.